Halo, selamat datang di kuliah II 4033 Forensik Digital. Kuliah ini dipersembahkan oleh Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung. Kuliah Forensik Digital ini akan diampu oleh dua orang dosen. Yang pertama adalah Profesor Suhardi dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung. Dan yang kedua adalah saya sendiri, Lukman Muhammad Zagi, dari Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung. Berikut merupakan properties dari forensik digital yang teman-teman akan lalui dalam satu semester ini. Yang pertama adalah kuliah ini terdiri dari 2 SKS, sehingga teman-teman harus menyiapkan 2 jam pelajaran pada setiap minggunya. Kemudian, kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan, di mana dalam 16 pertemuan ini teman-teman akan diberikan 15 modul dan 1 ujian akhir semester. Untuk mid semester, teman-teman akan diberikan tugas sebagai pengganti mid semester tersebut. Berikut merupakan silabus dari kuliah Forensik Digital. Yang pertama adalah Introduction. Pada introduction, teman-teman akan diperkenalkan dengan apa itu kuliah forensik digital dan juga siapa dosen pengampunya. Yang kedua adalah Forensic in Law Enforcement, di mana teman-teman akan diperkenalkan bagaimana forensik dapat berguna bagi kasus-kasus yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah Forensik Prosedur. Pada bab tersebut, teman-teman akan diperkenalkan bagaimana melakukan sebuah prosedur dalam forensik, karena tanpa adanya prosedur yang jelas atau mengikuti prosedur yang jelas, maka hasil forensik kita bisa dianggap void. Yang keempat adalah investigation reporting, atau bagaimana kita melakukan pelaporan terhadap hasil investigasi yang kita miliki. Pada minggu kelima, kita akan belajar tentang yang namanya anti forensik. Kenapa kita belajar anti forensik? Karena demi memperbaiki proses forensik yang ada, ataupun kita mengerti tools forensik ini kelemahannya apa, kita harus memahami bagaimana cara untuk melakukan breach terhadap forensik itu sendiri. Kemudian di minggu ke-6 ada yang namanya web hacking. Masih mirip dengan anti forensik, di mana kita ingin belajar bagaimana cara untuk melakukan anti dari forensik yang ada. Nah, di sini kita akan melakukannya pada sebuah web. Teman-teman harus berpikir bagaimana kira-kira seorang yang namanya cracker ini bekerja untuk merusak suatu yang namanya web. Nah, dengan teman-teman mengerti bagaimana cara orang-orang ini masuk ke dalam suatu sistem, tentunya dengan cara yang tidak legal, maka teman-teman bisa terbayang bagaimana nanti caranya untuk melakukan forensik di kedepan harinya. Kemudian di minggu ke-7, teman-teman akan bertemu dengan yang namanya Apply Simple Forensic. Teman-teman akan belajar bagaimana melakukan forensik terhadap gambar maupun terhadap email. Nah, ini akan cukup menarik ini, karena gambar dan email adalah suatu hal yang teman-teman akan sering dapatkan di kehidupan sehari-hari. Di minggu ke-8, kita memiliki mid exam atau ujian tengah semester. Bab selanjutnya adalah Windows Forensik. Pada Windows Forensik, teman-teman akan bertemu dengan bagaimana cara melakukan monitoring maupun forensik terhadap Windows. Bab selanjutnya adalah menjelaskan tentang bagaimana mengaplikasikan ilmu Windows Forensik ke dalam pengalaman yang real. Selanjutnya adalah Linux Forensik. Pada Linux Forensik, teman-teman akan belajar tentang melakukan monitoring dan forensik terhadap sistem operasi Linux. Bab selanjutnya adalah Network Forensik atau forensik jaringan. Teman-teman akan melihat dalam suatu jaringan yang teman-teman miliki harus dilakukan forensic readiness, di mana nanti tidak perlu lagi teman-teman ini melihat langsung ke host, tetapi bisa mengambil data melalui jaringan yang ada. Saja forensik
jaringan yang teman-teman pelajari pada bab 12 harus dicoba untuk diaplikasikan pada real case. Maka dari itu, pada bab 13, teman-teman akan mencoba melakukan forensik jaringan dengan case-case yang real. Pada bab ke-13, teman-teman akan belajar tentang melakukan forensik pada malware. Tentunya di sini teman-teman hanya diperkenalkan saja melakukan forensiknya seperti apa. Karena dalam melakukan forensik terhadap malware, teman-teman harus memiliki suatu server sendiri yang mana dikatakan aman dan tidak sambung dengan host yang teman-teman miliki. Pada bab ke-15, teman-teman akan diperkenalkan tentang riset-riset di bidang forensik. Diharapkan dengan teman-teman mengikuti bab tersebut, teman-teman tergugah tidak hanya melakukan aplikasi terhadap forensik, tapi juga melakukan penelitian-penelitian di bidang forensik. Kemudian, di pertemuan ke-16, teman-teman akan melalui yang namanya final exam. Berikut merupakan grading system pada kuliah kali ini. 30% berasal dari laporan-laporan tugas yang teman-teman kerjakan. Yang kedua adalah mid semester. Pada mid semester ini teman-teman akan diberikan tugas pengganti mid semester dan poinnya adalah 35%. Yang terakhir adalah final exam, di mana final exam ini berbobot 35%. Terima kasih telah menonton video kali ini. Saya Lukman Muhammad Zagi undur diri. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.